Hai, aku baru bangun tidur siang. Terus aku nanti mau workout sekitar jam 8. Jadinya aku mau makan dulu karena aku lapar. Terus aku bakal cobain roti yang rendah kalori banget. Jadi roti ini tuh ownernya itu dokter. Dan uniknya di setiap label rotinya itu dia udah tulis berapa kalori. Dan aku udah pesen 2 roti. Nanti aku bakal spill rotinya apa aja. Ini tiba-tiba harinya udah mulai gelap gitu. Jadi aku hidupin lampu, udah datang rotinya. Jadi aku pesen choco bun 1, ini non vegan ya. Dan yang satu lagi cranberry cheese bun. Oke. Kayaknya ini sekitar total sekitar 300 kalori sih. Aku kasih lihat. Ini dia, yang ini yang cheese bun, yang ini yang choco bun. Aku mau makan yang choco dulu deh. Aku lagi ada jerawatnya gede banget. Ada 1 gede. Sekarang aku bakal cobain. Emang tipikal roti yang banyak seratnya, jadi susah ditelan. Tapi aku suka. Habis. Dan sekarang aku mau makan yang cranberry cheese bun. Ini ada buahnya. Menurut aku ini enak. Tapi jujur kalau disuruh milih, aku lebih suka yang dari Mami's Bakery. Cuman yang dari Sarai Bakes ini lebih sehat. Itu aja sih bedanya. Buahnya enak, asem. Mungkinkah kau mampir hari ini? Kenyang. Habis ini aku mau laptopan dulu. Hai, so hari ini udah hari yang beda lagi. Terus hari ini aku mau makan roti-rotian lagi. Jadi ini dari kotak manis. Jadi ini aku pesan mochi bread, dan yang lain aku pesan 1 kotak ini isinya ada 4. Ada bomboloni, kue sus, cheese tart, dan chocolate cake. Jadi yang pertama aku mau makan yang coklat. Aku coba potong pakai sendok dan ini lembut banget. Jadi ini tuh milk crisp cake. Jadi cake yang terdiri dari beberapa lapisan krim. Sekarang langsung kita coba aja ya. Aku suka banget soalnya dia nggak manis. Bener-bener nggak terlalu manis, kayak manisnya biasa aja gitu. Ini enak beneran, aku nggak bohong, kalian mesti cobain. Sekarang aku mau cobain Hokkaido toastnya. Ini kayak cheese pie gitu. Coba ya. Enak banget. Nih kalian bisa lihat tuh, isiannya tuh padat banget, lembut banget tepungnya. Kok tepung sih, apa sih ininya? Ini pokoknya. Yang terakhir aku mau cobain ini dulu. Aku coba gigit dulu ya. Ya ampun, ini creamy banget. Terus rasanya enak banget, bener-bener gak kemanisan. Tuh. Ini mochi bread durian. Coba ya. Ini coba kalian lihat, dalamnya ini durian banget. Bentukannya emang krim tapi rasanya durian banget, kayak asli banget durian. Dan ini juga sama, enak.
Ini isiannya tuh bener-bener daging durian asli. Ini bener-bener rasa daging durian banget sih. Buat yang suka banget sama durian, boleh banget cobain ini. Jadi ini ada tepung roti, terus dalamnya mochi gitu. Nah, dalamnya lagi krim. Oke, the last one. Aku bakal makan bomboloninya. Ini yang isi vanilla. Langsung aja kita coba. Nih kalian lihat, dia itu nggak pelit sama isiannya gitu loh, bener-bener full. Hai, dan ini hari yang beda lagi. Dan hari ini aku random banget mau ke pasar Cihapit lagi. Tapi kali ini sama temen aku. Dan ini kita lagi di jalan. Hari ini lumayan banyak lalu lintas kendaraan karena lagi ada event. Bahkan di sini juga ada ibu-ibu lagi pada senam. Gemes banget. Dan di sini aku udah deket banget sama pasar Cihapit, tapi macet. Macet, ya ampun. Biasa di sini mah. Tempat ini kuliner itu. Iya. Sampai deh, dan sekarang kita langsung jalan masuk ke dalam pasar Cihapit. Seperti dugaan aku, pasti rame karena dari kendaraan yang di depan tadi aja udah macet banget. Dan ini aku datangnya sebelum jam 10 pagi, jadi masih banyak banget kios yang buka, banyak banget orang yang belanja. Dan jalan masuknya emang lumayan sempit, makanya di sini agak berhenti-berhenti terus dari tadi. Dan tempat pertama yang mau kita datengin itu warung nasi Ibu Eha. Jadi ini kita udah nyampe di depannya dan ngantri karena ini weekend. Ngantri dulu, ramai banget soalnya ini pas weekend gitu. Jadi pilih lauknya itu dari sini dan ini punya aku. Nah, pesanan teman aku agak ribet karena orangnya salah kasih. Terus paymentnya itu di sini bisa cash atau transfer. Dan sekarang aku lagi nyari tempat duduk. Dan kebetulan aku duduknya tepat di samping spanduk yang ada foto Bu Eha-nya. Tadinya lalapannya cuma dikasih satu, tapi untung orangnya inget, jadi ini baru diantar yang satu lagi. Seperti biasanya, jepit rambut tuh sebelum makan biar nggak ganggu pas lagi makan. Makannya ditemenin foto buah. Jadi hari ini aku makan gepuk sapi, perkedel, sama pepes tahu. Ini dapat sayur dan sambelnya juga sama teh tawar. Sekarang kita buka dulu daun pembungkus pepes tahunya. Dan di sini nggak ada sink buat cuci tangan, jadi kita dikasih baskom kayak gini buat cuci tangan. Nah, ini yang paling aku suka karena pedes banget dan fresh. Sekarang mau potong gepuk sapi. Jadi gepuknya itu seperti biasanya lembut dan gampang dipotong. Dan ini juga favorit aku, yaitu perkedel kentang dan daging. Terus makannya barengan sambal sama sayur kayak gini, mantep banget. Buat yang suka makanan Sunda, warung Bu Eha ini jangan ditanya karena emang udah pasti enak. Dan ini tuh legend karena berdiri sejak 1947, berarti udah cukup lama ya. Dan ini kedua kalinya aku ke tempat ini, rasanya nggak ada yang berubah. Lauknya tetap enak, sambelnya masih sama pedesnya, sampai aku kepedesan kayak gini. Aku sukanya sambelnya seger, terus nggak berminyak gitu. Benar-benar isinya air sama cabai.
Pepes tahunya aku juga suka karena tahunya fresh dan gak ada bau asam sama sekali. Terus makannya juga pakai sambal dan sayur. Sampai nambah lagi sambalnya. Emang lahap banget sih makan kalau pakai sambal yang sepedes ini. Makan pepes tahu lagi. Perasaan kok nggak habis-habis ya makanannya. Ini sayurnya juga dimakan lagi. Jadi sayurnya tuh kayak direbus aja gitu loh, bukan sayur yang mentah banget. Kepedesan deh. Itu juga yang pedes ya. Pedes banget. Ini dari tadi aku makanin sayurnya terus karena biar pedesnya itu berkurang. Aku udah selesai makan. Terus udah Dan sejak main ke Bandung aku baru tahu kalau misalnya makan di warung Sunda itu pasti dapet teh tawar kayak gini. Dan ini tetap salfok dong sama jempolnya Ibu Eha di sebelah aku. aku mau cari jajanan yang lain. Lucu banget, di belakang sini ada yang jual kelapa parut. Yuk sekarang kita lihat-lihat tempat lain lagi. Tuh kan kalian bisa lihat hampir di semua tempat makanan rame kayak gini. Aku juga jualan kopi gitu. Kayaknya lucu deh. Jadi beberapa kios deretan ini tuh jual kopi autentik gitu. Yang ini lucu nih. Katanya selain bisa dilihat, biji kopi ini juga bisa dibeli. Kalau yang ini, toko kopi Pasar Cihapit, kopinya Sultan Bandung. Dan yang rame ini namanya Ong Noodle. Dan ini nasi telur Sumber Rejeki. Pengen banget cobain nasi telurnya. Ya ada dendeng. Ya udah habis. Nggak apa-apa, jalan lagi. Tadi aku udah lewat sini ya udah. Terus aku belum lewat yang sebelah. Rasanya aku pengen beli yang manis-manis gitu, cuman lagi nggak boleh makan manis. Kita coba lihat deh. Aku pengen lihat di situ tuh yang manis tuh ada apa aja. Jadi ini namanya Florentine. Nah ini tuh dia jual cookies and cream. Dia kayak cookies, atasnya ditaruh krim gitu. Kayaknya enak, cuman aku nggak cobain. Kalau kios selanjutnya, ini namanya kue-kue di pasar. Jadi sesuai dengan namanya, ini emang ngejual kue-kue pasar gitu. Ini kalian bisa lihat. Kalau yang ini jual bread and pastry. Sesuai namanya, soon to be your favorite bread and pastry. Tapi aku nggak cobain sih. Sekarang lagi diem, karena aku mikirin kayaknya aku pengen beli gyoza yang kemarin deh. Aku mau beli gyoza lagi. Mana ya? Oh sebelah situ. Jalan. Nama tempatnya Konklusi Kitchen. Mungkin buat kalian yang masih ingat vlog aku sebelumnya, waktu aku ke Pasar Cihapit, aku juga ke tempat ini. Dan menurutku, ini salah satu tempat makan gyoza terenak yang pernah aku cobain. Dan di sini kelebihannya, harganya affordable, dan mereka niat banget bikinnya. Dan kali ini katanya mereka ada menu baru, dan nanti aku mau cobain. Dari minggu kemarin ya, weekend kemarin, kita kasih tester dulu, kita bikin bumbunya dulu, resepnya dulu. Kemarin kita keasinan, berarti itu gak bakal disicipin sekarang, aku masak satu buat nyobain di sini karena. Ternyata menu baru yang harus aku cobain itu gyoza ayam kemangi dan ayam kecombrang. Dan ini yang mau aku take away. Aku tadi dapat dua karena yang satu ini take away, jadi aku dikasih satu. Jadi aku dapat gyoza. Gimana untuk makanan yang lain? Sekarang aku mau langsung cobain aja. Yang pertama ini katanya kalau cobain gigitan pertama jangan dicocolin pakai sambal. Jadi aku bakal makan tanpa sambal.
mudah-mudahan ada rezeki, mudah-mudahan ada kita jalurnya masih bentar. Kalau kita kan Jadi aku cobain yang kedua bagus ayamnya, tanpa tahu sambal. benar aku mau dulu. Enak. Daunnya aku juga makan. Sekarang yang ini aku cocoknya sambal. Meskipun tempatnya kecil, tapi emang gak pernah gagal sih kualitas makanannya. Buat kalian yang lagi main ke Bandung, pokoknya kalian harus banget cobain tempat ini. Sekarang tunggu yang satu lagi udah datang, dan sekarang aku mau langsung potong dan cobain. Udah dipotong dan sekarang langsung aku cobain aja. Dan sama seperti yang sebelumnya. Tekstur kulit gyozanya enak, terus dagingnya juicy, dan rasanya juga gurih. And surprisingly, mereka ini handmade loh. Jadi semuanya mereka benar-benar buat sendiri, bukan beli jadi. Dan aku udah selesai makan, jadi ini aku mau langsung jalan lagi ke tempat lain. Hati-hati di jalan, saya tahu. Jangan kapok main ke sini kayak. Panas. Ternyata teman aku udah nggak ada di dalam pasar ini, jadi kayaknya aku harus jalan keluar buat nyari teman aku dulu. Aku cari teman aku dulu deh. Ini di mana ya? Maksudnya mau muter kemana lagi? Aku tuh tadi kan aku mau langsung, cuman sama dia dikasihin bonus banyak yang baru gitu kan. Iya. Enak banget. Terus kasihan banget Ce, bentar Ce. Iya Pak, bentar Pak. Pak. Iya. Iya, jadi pertama bonusnya cuma 2. Yang satu ini kan aku take away. Nah, aku take away terus tiba-tiba dia bilang ya udah, ini karena yang ini di take away, aku kasih 1 buat cobain di sini. Jadi ini aku mau lanjut jalan-jalan dulu sama teman aku. Kita ngelewatin Kopitiam 198, terus ngelewatin kopi toko Jawa juga. Ayo, mau nyebrang di mana? Keluar mesinnya apa ya? Nggak bisa. Oke, boleh. Panas tuh jam motornya. Iya. Ayo. Jadi ini kita mau jalan sama siapa tahu kita bisa singgah ke tempat yang menarik. Oh ini. Jadi ini Drunk Baker, ini salah satu tempat roti yang viral banget, cuman kita nggak kesana karena rame banget. Jadi ini kita lanjut jalan dulu, cari tempat lain yang nggak terlalu rame. Nah, kalau di seberang sana namanya Seroja Bakery. Jadi ini juga salah satu tempat yang terkenal di Bandung. Dan karena ini nggak terlalu rame, jadi kita mutusin buat kesini. Enggak, masih panas. Aku pikir masuk bakal ini. Aku lagi di Seroja Bakery. Jadi Seroja Bakery itu ngejual kue-kue kurang lebih kayak gini. Tapi udah banyak habis karena emang udah siang banget sih ini kita datangnya. Seroja Bakery. Aku di bawah tangga. Terus ini aku mau istirahat aja di sini. Aku cobain bakso goreng dari Batagor Kahuri. Cuman keras, tapi enak. Kayak nggak bau gitu loh. Dan kita juga cobain kue ini. Kayaknya seger ya, ada buah-buahnya gitu. Tapi ternyata pas dipotong kok agak keras ya. Dan pas aku cobain, menurut aku biasa aja. Tapi mungkin tergantung selera ya, kan namanya selera pasti beda-beda. Panas loh. Tapi ya panasnya masih
bisa Habis dari sini kita mau jalan ke tempat yang juga terkenal di sekitar sini. Nanti aku bakal tunjukin tempatnya apa. Harus jalan kalau bisa lari. Waduh, masih rame dong. Di tempat ini hampir ketabrak. Jadi ini tempatnya, namanya Bakso Bintang Asia. Dan aku lihat di medsos, ini udah banyak banget yang review tempat ini. Dan aku juga penasaran pengen cobain. Gak jadi. Aku gak jadi kesana soalnya ngantrinya parah banget. Ayo Cen, nunggu di situ aja yuk. Mau di mana? Itu ngantrinya parah banget, aku nggak sanggup. Mendingan aku pulang deh. Padahal aku pengen banget minum air kelapa. Tapi karena ngantrinya kayak gitu, aku nggak sanggup. Mendingan aku pulang. Aku pesen air kelapa di rumah. Itu jalan lewat mana tadi? Hah? Jalan lewat mana Tadi tadi? pokok Rambutku udah berantakan. Ayo mau nyebrang nggak, Ceh? Ini kita kayak dimuter nih. aku di map tuh. Aduh. Nah, cobain map, ini map. Jadi tadi sebenarnya aku mau langsung pesan Grab buat pulang, tapi temanku tiba-tiba kayak, aku kayaknya pengen beli kopi deh. Oke, jadi akhirnya kita balik lagi ke tempat tadi, jalan lagi ke arah kebalikannya buat nyari tempat kopi yang mau teman aku beli. Jadi nama tempat kopinya itu yang tadi Matt, dan sekarang aku lagi nungguin teman aku beli kopi. Sekarang aku udah mesen Grab buat pulang. Dan karena aku ngedit video ini, aku jadi kangen lagi sama Bandung. Semoga nanti aku dapat kesempatan buat main ke Bandung lagi. Mungkin sekian dulu vlog kali ini. Thank you so much for watching. Please make sure to like, comment, and subscribe if you enjoyed this video. It would mean the world to me. Thank you. Bye.